Jadi maksudnya apa? Yang dikatakan bahwa kemampuan literasi itu adalah pelibatan secara total diri kita, menyalahartikan ini dengan membaca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo, dan kembali lagi ke edisi reguler. Hari ini saya akan membahas tentang literasi. Mungkin pemahaman tentang literasi ini sudah mulai eh, meningkat, mungkin sudah mulai berkembang. Banyak orang sudah mulai paham tentang literasi, betapa pentingnya literasi, tapi mungkin barangkali saja hal ini tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan bahwa ada banyak anak murid yang belum punya kemampuan literasi yang bagus. Ada banyak problem berkenaan dengan literasi, baik penggunaan kemampuan membaca dengan yang sebanding atau setara, korespondensi satu-satu dengan ujian gitu. Jadi membaca karena ujian, membaca karena menghafal, dan seterusnya. Itu adalah problem-problem yang terjadi karena kurangnya kemampuan literasi. Dan biang kerok dari kurangnya kemampuan literasi ini adalah di pangkalnya. Kita tidak sesimpel ngomongin tentang how to ya, tentang bagaimana caranya mengembangkan kemampuan literasi, tapi itu harus diawali dengan pemahaman kita tentang literasi. Kadang kita itu dikasih tahu bahwa literasi itu seperti ini, seperti itu, tapi pada kenyataannya kita tidak melakukannya, atau mungkin kita tidak mengembangkannya, atau mungkin bahkan kita tidak mensupport anak atau murid kita untuk mengembangkan itu. Contoh problemnya adalah ketika membaca diartikan sebagai kebutuhan akan sesuatu yang sangat sempit, sangat insidental, sangat time limit, kayak kebutuhan membaca untuk ujian, kebutuhan membaca untuk menghafal, itu sangat jauh dari kemampuan ideal dalam hal literasi. Ini yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita berbicara tentang literasi, itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana caranya kita melihatkan diri kita secara total, pikiran, hati kita, dan seluruh perilaku kita itu dalam proses menyerap informasi. Dan saya sedikit memperluas range-nya ketika ngomong literasi, tidak hanya membaca teks, tapi ketika kita membaca situasi, membaca keadaan, membaca realita, membaca peristiwa, dan seterusnya. Itu juga butuh kemampuan literasi. Jadi maksudnya apa? Yang dikatakan bahwa kemampuan literasi itu adalah pelibatan secara total diri kita dalam penyerapan informasi. Itu adalah kemampuan kita dalam menyerap informasi secara optimal. Nah, optimalisasi penyerapan informasi ini berhubungan dengan kemampuan kita dalam mengaitkan antar informasi, kemampuan kita dalam menyimpan secara tepat sebuah informasi, kemampuan kita dalam mengenali informasi yang familiar dan tidak familiar, kemampuan kita mengenali informasi baru untuk dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, itu semua adalah literasi. Dan awareness, kepekaan terhadap apa yang sudah kita miliki dan apa yang baru, dan kemudian kita menggabungkan, mengkategorisasikan, menempatkan secara tepat di penyimpanan atau memori, itu semua adalah inti dari kemampuan literasi. Dan itu belum sepenuhnya di negara kita memiliki kemampuan tersebut. Karena apa? Ya karena di sistem pendidikan kita sudah terbiasa dengan pola-pola menggunakan penyerapan informasi tersebut, baik itu dari membaca, terutama membaca ya, maupun dari mendengar ketika diajarkan oleh guru, dan kemudian kita mencatat. Itu coba kita lihat, bisa kita lihat ya, catatan yang dibuat oleh murid-murid kita, oleh anak-anak kita, atau oleh kita sendiri, itu catatan yang seperti apa. Kadang kalau saya mengamati di perkuliahan misalnya, itu juga ada yang mencatat dengan cara kejar-kejaran dengan apa yang dibicarakan atau diomongkan oleh dosennya, dan itu dituliskan secara persis sama dengan harapan ketika nanti keluar di ujian, maka itu akan bisa dituliskan lagi secara tepat.
Nah, ini adalah kemampuan yang bisa dibilang adalah rendah ya dalam hal literasi. Karena sebenarnya kemampuan literasi itu tidak hanya menghendaki penyerapan yang secara internal, tapi juga dikaitkan dengan hal-hal lain secara eksternal. Apa hal-hal lain itu? Bahwa sebenarnya ketika kita menyerap informasi, itu tadi kan sempat saya bilang bahwa dibutuhkan kemampuan untuk mengaitkan antar informasi, mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang sudah ada, kemampuan menempatkan dalam memori secara tepat, kalau kemampuan membuat kategorisasi, itu semua ya, itu secara internalnya kita untuk meningkatkan kemampuan atau mengembangkan kemampuan literasi, kemampuan-kemampuan tersebut ya, itu perlu dimiliki. Tetapi tidak hanya itu, karena tadi apa yang saya bilang yaitu kemampuan literasi itu kemampuan pelibatan diri secara penuh. Ketika ngomong pelibatan diri secara penuh, ada sesuatu yang juga eksternal yang terkait dengan diri kita, yang itu juga perlu kita gunakan dalam hal penyerapan informasi. Apa itu? Ya seperti harapan, cita-cita, visi. Kalau kita dalam hal misalnya menyerap informasi, taruhlah membaca, kita tidak melibatkan visi dan tidak punya harapan, pasti kita akan membaca itu secara apa? Tekstuali ya. Jadi hanya sebuah teks ya. Jadi tidak texturally. Kalau kalau di istilahnya fenomenologi ada tekstual dan tekstural ya. Jadi kemampuan untuk mengaitkan itu dengan sesuatu yang real, yang nyata di luar diri kita. Apakah itu harapan, cita-cita, pengalaman. Jadi sesuatu yang di luar diri kita. Jadi tidak hanya kemampuan internally, kemampuan yang ada di dalam diri kita yang berkaitan dengan mengaitkan informasi, menyimpan informasi, melakukan kategorisasi. Tidak hanya itu, tetapi juga kemampuan dalam mengaitkan sesuatu yang eksternal. Harapan, cita-cita, visi. Jadi ketika seseorang taruhlah membaca buku dan kemudian tidak punya visi dalam pembacaan buku tersebut, itu juga akan mendapatkan informasi secara tidak optimal dan itu menunjukkan kemampuan literasi yang rendah. Ya mendinglah mungkin barangkali saja ketika kita atau anak-anak kita atau murid-murid kita membaca karena ujian. Ya oke lah, itu masih mending karena ada visinya. Tetapi visinya pendek, visinya sempit, yaitu ujian. Nah sebagaimana ngomong soal law of readiness ya, kesiapan mental kita dalam belajar, ketika kita bilang bahwa saya akan mempelajari informasi ini untuk ujian, maka bisa jadi kita akan berhasil di ujian tersebut dan mungkin mendapatkan skor atau nilai yang tinggi. Tetapi bagaimana setelah ujian? Kita akan melupakan semua informasi tersebut. Karena apa? Karena mental kita di-set up untuk siap belajar demi ujian. Jadi informasi yang kita serap itu kita gunakan untuk ujian. Setelah itu, apa yang terjadi? Maka akan terjadi namanya kelupaan-kelupaan karena faktor kita sudah men-set up mental kita atau pikiran kita bahwa belajar kita hanya untuk menjawab soal-soal di ujian. Nah, ini kemampuan literasi yang juga terkategori tidak bagus. Nah, ini yang sering disalahpahami bahwa disebut kemampuan literasi, kadang orang-orang awam gitu menyalahartikan ini dengan membaca aja. Ini sama kayak kita ketika kita membedakan antara mendengar dan menyimak, antara sound sketching ya, antara menangkap bunyi di telinga dengan memahami bunyi tersebut. Itu dua hal yang berbeda. Sama kayak dengan literasi tadi. Kita membaca teks ya, artinya kita membunyikan lagi hanya membatasi teks itu pada aspek auditorik. Jadi kayak membunyikan teks itu meskipun tidak diucapkan di mulut ya, tapi di pikiran kita, tapi hanya sebatas membunyikan ulang apa yang tertulis di teks, apa yang tertulis di kertas. Kalau hanya sebatas itu, maka itu kemampuan literasinya juga tergolong rendah. Jadi dalam menyerap informasi, dan saya perluas lagi, tidak hanya membaca, tapi juga bisa menjalani pengalaman kita, melihat, mendengar, itu semuanya ketika itu melibatkan proses
mengaitkan informasi dengan pengetahuan, melakukan kategorisasi dan melakukan penyimpanan di dalam memori secara tepat, itu adalah kemampuan literasi. Dan dihubungkan lagi dengan visi, harapan, tujuan kita dalam menyerap informasi tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan informasi yang diserap untuk ujian maka akan berlaku untuk ujian. Informasi yang diserap untuk menjalani kehidupan itu akan jauh lebih long life. Artinya itu akan berguna untuk menjalani kehidupan kita. Itu yang perlu kita pahami, terutama untuk para orang tua, guru, ataupun diri kita, ataupun mungkin nanti juga boleh diberikan pemahaman buat anak-anak kita, buat murid-murid kita. Demikian kata Rudi Cahyo kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan kata Rudi Cahyo yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.